Lo nanti ketemu Kiai Sufi, Mbak, jenengan Kiai Sufi kok. Santrinya kata sebutan ngalim, mana kata sebutan dadi. Ini tak dungani kanthi ku rapati dadi. Lah kok saged. Kena Kiai ngalim misale dak mari pondok. Lah rapati ngalim terus ning pasar ono jalan-jalan. Dadi Islam ning dilek pesta. Ndak masuk akal, pancen. Lha sampean saiki jujur mawon. Yang mengawal hidayat. Nggih. Kan ora mungkin dia isa gedene Mbah Mukid badhe yatim mulang kesolatan, mulang mung carane salat. Wong nganti mondok ning Mbah Nawawi, mondok ning Kiai Maimun, kiai-kiai gedhe ora wis iso salat iso ngendi. Lha iku isane kondi. Tak apa santri-santri sing ra dadi ngalim tenanan. Gara-gara akeh santri ra pati ngalim tenanan kan dakwae ning sesi sing ngene-ngene iki. Mulane kula niku karo mantu. Kula alhamdulillah, kula niku wong ngalim sing gampang hormat teng tiyang ra pati ngalim. Mergo tak anggap hikmahe gedhe. Cara bahasa ekonominya menyentuh ke bawah, paham ya? Nah, sebelum sekali teman mereka ganti enggak pria punya sulir. Oh, ini kakek kali us pendidikannya untuk dindi. Akhirnya bujuk untuk dindi, dakwah untuk dindi, hitung-hitungannya semacam-macam. Jadi, itu gedeng, orang Islam itu gedeng, tapi apik maksudnya. Jadi rapati ngalim kadang luwe apik. Tapi, itu mau gara-gara rapati ngalim, akhirnya menyentuh lapisan apa? Bahwa anggap aja ngoten niku jadi takrosian atau bawa gara lagu anggap aja apik. Sembok orang mesti wae intine ya rajin tak sulit dulu. Kadang gedeng apik disenengi elek. Lima ini nafsi karena condongnya nafsu ila syahwat al-mujibah li halakiha wa nufuri ani taklifan. Kalau nanti tanglet Gus, cawe itu rata-rata materi apik materi aja lebih malah apik materi itu BTS tapi gua BTS itu materi gelem ngono nak 5 juta malah zino rapati ada malah agak materi saya gelem malah repot lagi jadi hikmahnya gede umpama itu ora materi BTS gak malah repot tukang becak iso zino gimana wong kere iso lho, gara-gara materi, tarifnya 10.000, 20.000 iso ngirangi wong zina nganti 50%. Umpama gak materi, teman pikir. Artinya kan karena faktor gak zina, kebanyakan masyarakat itu kan gak karena Allah. Syukur-syukur gak zinanya karena Allah berarti selesai kan. Sing ra zinane gak krono kuat gak bayar. Kados wong Jakarta sing wong nakal tapi tugasnya satpam, tapi mentalnya itu nakal. Artinya dia ada meninggalkan zina tidak karena Allah. Gak gelem gak zina dengan wanita-wanita penghibur teng hotel itu faktornya mergo larang mu krana wedi Allah. Wedi Allah, ora krana wedi Allah kan faktornya mergo larang tarife penghibur ning Jakarta. Iku sunatullah. Jadi mulai dari Imam Ghazali, manusia itu dipaksa ninggal mungkar. Sajane Allah itu punya cara banyak untuk maksa manusia ninggal mungkar. Sajane enak. Hanya manusia wedan kabeh. Pengajian juga gak bayar. Iku ora ono sing teko. Maksiat bayar teko. Sajane maksiat bayar kabeh. Justru karena bayar, itu artinya potensi mengerata kok kudune kan rendah. Sampai ini iklan kan bayar. Dengan BTS kelas kota sing ayu bayar. Kudune dengan bayar malah maslahat. Artinya masalah ora kok zero halal gak. Artinya kan terus malah angel gitu loh, maksiat membayar barang gitu. Sulit gitu. Itu dasar wong ora bener ngajian bayar ra teko sing maksiat bayar teko. Iku sesate sesat. Mulane bener pangeran mangkel tenan wong zero. Kurang ajar maksudnya. Wis bayar kok teko, sing ngajian ra bayar. Lengge, jadi akeh kejadian sing dikersakno Allah menyen ngoten. Jadi tapi yang manusia gak roh hikmah ya, jadi malah saya artinya. Lagi zaman dua ini bayar, nggih, dua biskop bayar, ngeklap bayar. Kudune sampean mikire bayar kudune wae. Artinya justru karena bayar kudune peminatnya sithik kan angel kok repot. Orang Mustafa modal bayar di soal tujuannya maksiat bayar itu ya bagus, bergabung kan sulit jadi ini jadi menurut saya cara begitu tadi saja nih akeh bahwa berhendakum bahasa antakrosian wa khairulakum bahasa antakrosian wa syarul lalu kalau percaya ulama tenan yang hikam nak komentarnya Allah itu dua sisi yang baik semua kue kadang ini ukuran wong soleh, tapi cuma hikam nganggo standar podo-podo. Misalnya wong soleh wonten tipikal sing seneng wong. Gara-gara tipikal seneng wong, kamu bisa muamalah bil khairi ma ummati Muhammad.
Kalau pulau misalnya tipikal seneng sekumpul dengan maslahat iso ngaji iso guyon. Nah lagi rasa seneng wong, anggap aja makhluk itu istikhas. Mananya kita asing dengan makhluk nikmati Allah. Jadi intinya hikam berpesan, mungkin nak lagi kumpul wong ya anggap aja dalam dakwah. Nak lagi rasa seneng wong anggap aja jadi tajrid menikmati Allah. Nah, tapi dasar menurut orang bener kumpul wong yang berkoro material. Lagi ra kumpul wong krono kuper. Nanti Allah aku silang asline ini zaman ada. Dan adanya kumpul wong itu kan krono objek dakwah, artinya proses ya sudu badan. Nak ra kumpul wong faktor istinas bila jan karena lagi rasik kumpul wong nikmati Allah. Tapi dasar manusia, anggere gak kumpul wong faktornya lagi kuper. Kuper ora seneng kumpul wong, tapi ra krono nikmati Allah. Perundang-perundang dhewean ning kamar tapi ra krono nikmati Allah, kemangkel ae, kemangkel. Sumpah lagi. Ora krono nikmati Allah. Repot nek ngoten wis. Ngaji sing tenanan. Artinya ilmu terus rasa mestine itu. Wa Allah ya alamu pirsa sapa wa antum tisira kabeh ulata. Gak apa-apa ora apa-apa. Yen cara wa ya alamu antum. Dadi termasuk rusak dunya gara-gara ulama takok ya apa wae ku jawab. Padahal ajane gak ora apa-apa, justru karena jawab iku terus akhirnya akeh fatwa sing dulu waduh. Akeh fatwa sing menyesatkan. Ya saluna ka Anisyaril Haram takok sapa akeh ing sira Anisyaril Haram saking Syaril Haram. Bagi talin dan perang, tegese kita talin, tegese perang di dalam Syaril Haram. Hukumnya perang di Syaril Haram. Jawab sira Muhammad kita lun fihi kabir. Kita lun te perang di dalam Syaril Haram kabirun dosane gede. Tapi yo wasaddun utawi ngalang-alangi. An sabilillah sange dalane Allah. Wa kufronan ngafiri bihi kelawan Allah. Wal Masjidil Haram lan merangi Masjidil Haram. Manane nyegah wong sangka ning Masjidil Haram. Wa ikhraju ahli lan musir penduduk haram ini sanging haram. Wa hum ta ahli wa nabi. Iku akbar luwih gede indam. Jadi wong Mekah nakalan, Mekah nakalan. Dadi nak nantang Nabi perang ning wulan haram. Mergo wong Islam rawani perang ning wulan. Dari Allah sak elek-eleke perang ning wulan haram luwih elek kafir ngusir wong sangka Mekah. Jadi intinya ngene Syarif Haram gak penting luwe elek menawa iku napa kiat-kiat napa proses-proses ngalang-alangi saka dalane Allah. Kulo yo mikir karo mantu. Mulane kulo sering ngomong teng Lukman. Jadi nak cara Allah niku kan statistik. Sesuatu itu dihitung dianggap semuanya itu peristiwa. Nak cara manusia itu psikologis, kejiwaan. Iku sing dadekno termasuk hampir mayoritas pakar-pakar muslim terutama sing orientalis sing modern utawa kiai-kiai model Mustafa iku rusak. Mergo Islam didelok karo rasa karo mantu orang nganggo statistik. Misalnya kayak ngeten. Ketika periode humanistik, ini kan kuat ya, orang pakai humanistik, orang pakai kerukunan antar umat beragama. Terus kita memberi hak-hak kebebasan individu. Termasuk kebebasan individu itu hak-hak perkawinan. Kawin lawan jenis, sejenis cara berpakaian yang nutupi aurat, karena nutupi aurat umumnya gaya apa? Bebas, liberalisme. Ini gue buatin dihitung ngambil statistik. Jadi misalnya kalau ngeten, wong Islam roh tsunami pun kuatir. Bagaimana mungkin Aceh yang mayoritas muslim malah kena tsunami dengan kematian, tingkat kematian sekian 100 juta. Terus sama. Terus ketika dihitung pakai psikologis lagi. Santri itu kok mayoritas problem secara ekonomi. Ini kalau cerita. Nah zaman Nabi itu juga gitu kan. Jadi hal-hal psikologis, perasaan yang Mekah. Jadi perang di Syarif Haram itu berat sekali. Mereka agak sadar bahwa mereka pernah menghalang-halangi Nabi berdakwah, menghalang-halangi proses Islam. Itu tidak dianggap besar. Padahal itu statistik. Artinya ngeten nih. Kalau balik ini malah. Kalau nanti mau teng laporan Polri kecelakaan per tahun sekian itu dihitung baru 10 tahun itu jumlah korbannya itu lebih besar ketimbang saat Jepang jajah Indonesia, bahkan saat Belanda. Jadi nak dihitung statistik jumlah kecelakaan di Indonesia sekitar 10 tahun itu ngalah-ngalahi saat nenek moyang kita dibantai Jepang, dibantai Belanda. Intinya lebih ngeri ketimbang kejahatan perang jumlah orang yang mati. Begitu juga sampai nak mau statistik.
jumlah orang yang kena virus HIV apa-apa itu karena free sex karena apa itu sekian. Tapi uang nak ambil psikologis terus ngitungnya ini kalau mata kamu supaya mulai kok sampai lama wajib belajar. Sampai duit tonggo melarat. Sampai kebetulan tipikal orang humanis, orang-orang yang pro kemanusiaan. Dia menah, wong uripe kok zina. Dia menah, uripe kok riba. Dia menah, uripe kok buruh Cina. Kita ini dong. Artinya dong terus seakan-akan mau cai ku rada di BTS ora iso mangan tenan. Apa meneh sampean urip di Jakarta kan kelihatan sekali sampean nak wawancara teng Kali Adem iki, wawancara teng Latifi sing Jakarta anjuk bron rata-rata kan pakai alasan ekonomi, gimana lagi tidak dapat pekerjaan. Ngoten. Terus tapi ironisnya gini, Allah itu menunjukno bolak-balik karo mantor Kang Mustafa. Data statistik teng PBB nopo-nopo orang yang terjangkit virus HIV atau terbukti AIDS yang karena free sex itu ya tidak kalah banyaknya dan mereka ini ditampung juga dengan penyakit yang ngeri sekali. Tapi dasar manusia sesat, fakta HIV, virus AIDS dan sebagainya ini tidak menjadikan mereka berkomitmen zina di stop. Tapi mau diikhtiari ya pakai kondom. Jadi bukti pangeran ora ono itu berbalik. Jadi fakta-fakta HIV AIDS yang mereka jelas-jelas sepakat karena free sex, karena pergaulan bebas gitu. Itu nak cara hukum Islam kan jelas. Ada zina gambarnya AIDS. Tapi orang modern cara berpikir gak gitu. HIV itu diusahakan cari obatnya, sampai sekarang gak ketemu obatnya. Tapi diikhtiari sebab musababnya dihilangkan. Tapi dihilangkannya orang kok zina nih, jadi aku nggak apa kondom. Artinya ngeten, yang lebih menjadikan mereka trauma terhadap seks bebas itu HIV. Tidak takwa pada Allah. Andaikan karena takwa sama Allah kan selesai. Ya tidak perlu kondom, tidak perlu zina. Kagak perlu kondom, buatin apa? Buatin zina kan aman, namanya ora zina sih. Jadi artinya ngeten kula buatan balen ini kan pancen ijtihad. Wau kan diterangno cara Allah kan. La'alakum tatafakkaruna dunya wal akhirah. Jadi urusan agama ini urusan ijtihad. Jadi urusan ijtihad ini ngoten iki karo mantu. Jadi pancen repot. Jadi tauhid iku mun rusak ya gara-gara ngeten iki. Pancen wangen terang ngeten iki angel besikut. Jadi nak dipikir ke. Nah statistik kan jelas kasus ini kasus BBM gitu pemerintah. Indonesia itu punya rencana tiap Sabtu itu BBM dihabiskan terutama di Jakarta yang premium. Mau diganti tiap Ahad khusus minggu itu mau hanya disetoki pertama. Itu bisa menghemat per bulan itu sekitar hampir 7 triliun. Oh hitungannya sudah triliun tidak miliar. Jadi kan empun istihad itu ruwet. Jadi kayak ngeten. BBM dibuat mahal itu biar rakyat tidak boros pakai BBM. Kalau nak larang wong agak penting gak melaku. Tapi dengan dibuat larang harga-harga lain melambung. Cara istihad bener bunyi. Padahal kode sekali BBM digawe murah. Rakyat seneng pakai BBM yang tidak penting. Misalnya orang penting lah Romanto melaku, Bahak melaku. Wah, akhirnya banyak uang tersedot dari BBM. Orang butuh beras orang konsumsi. Itu kalau dibuat murah. Kalau dibuat mahal, toh dua efek ini naik. Kebutuhan pokok naik. Artinya jenis istihad itu dua sisi yang sama-sama rawan salah. Lah agama ya Pak meniku Kang Mustafa. Wong Islam melok berpolitik, potensi ngendhalekno negara dengan arti iso nyuasanano Islami dalam konteks Indonesia. Tapi dibalik juga bisa dengan berpolitik, maka menghalalkan segala cara Islami mak. Semua jadi mulane kula ngelingno Kang Mustafa gitu Pak. Ujungnya istihad itu masalah-masalah sing gak ngarah jadi jelas suami karo mantu. Orang ngarah jadi jelas. Itu kali kalau ada santri. Iso wae kula ndonga muga santri ora pati ngalim biar Islam di mana. Tapi nak dipikir, nak rapati ngalim kadang nak fatwa terus ada dulu. Iya. Potensi rapati ngalim fatwane kan gak hakik. Tapi potensi ngalim banget pancen ora menyentuh lapisan bawah tenan. Sampai iso takokno wong kampung di sing isane salat kudu diwari badim. Berarti faktor diwari Mustafa Fuad itu cocok menapa. Aja ini nyebut jeneng ngaji rapi, tapi ini ben takik ya orang rasanya elek. Gimana? Dia jenenge wong kampung latihan sholat atau wong abangan pertama untuk ide lewat kiai sehingga sukses jadi kiai kan ada yang pasar ketemu wong terus. Artinya istihad terus sampai saya ingin di kiai di santri.
Istihad tembi, mbok ngalimno kabeh apa ora ngalimno kabeh. Akhirnya istihad tetep. Sing apik setengah ngalim setengah ora. Tetep istihad jadi tidak bisa. Jadi dalam masalah-masalah istihadiyah. Lele istihad itu sing nakalan wae. Misalnya pondok gede di soal, SPP pondok, SPP right class, pondok cilik, pondok ramah juga lele, mereka munafik kabel di soal. Nakalan itu boleh, mereka kabel apa? Di soal. Paham ya? Sama. Jadi wong musyrik Arab itu nak ono perang di Syaril Haram nyual. Muhammad tuh piye? Jare ngurmati Syaril Haram nggak perang Syaril Haram. Tapi ketika gak Syaril Haram mereka telah melakukan sodun an sabilillah wa kufur. Paham ya? Jadi masalah-masalah istihadiyah, masalah sing riskan. Itu kalau orang kiai ditakoi. Ini bisa nyata karo mantra. Pak Kiai, sampai setuju lokalisasi WTS enggak? Di tempat WTS itu dijadikan satu, misalnya tengkali adem, nopo kota kembang. Kiai nggak setuju bukan satu. Karena fakta sosial orang zina itu banyak, WTS itu banyak. Kalau nggak dirumahkan di satu tempat, itu nanti malah di mana-mana ada, dan itu mengganggu ketenangan keluarga. Itu Jakarta rata-rata kiai setuju dengan lokalisasi. Alasannya orang nggak setuju WTS itu. Karena kalau nggak diberi tempat malah di jalan-jalan, ganggu rumah tangga di mana-mana ada. Tapi sekali diberi tempat, syaratnya harus benar-benar sekali nggak di tempat itu harus diciduk. Masalah istilah tak repot. Artosipun, memang kalau nggak diberi tempat, riskannya kan di mana-mana ada. Paham nggak Mustafa? Orang kok ngalalo zina buatan di mana-mana ada. Tapi dua sar maling nggak artosipun. Para cukong-cukong zina itu sebenarnya gerbang-gerbang dasar maling. Ketika kiai setuju lokalisasi dengan arti di lokalisasi artinya yang zina hanya boleh di tempat itu. Artinya yang liane itu boleh diciduk. Terus dasar pikiran, komplek ini dolai Pak Kiai. Pikirannya Pak Kiai kalau tahu zina kan repot. Lu sampai jadi kiai bingung, itu bingung. Lah sampai Nabi memupus min asli, panjen zina ora oleh total boten saged ngerti fakta itu tidak bisa dihilangkan. Sampai piye jadi misalnya jadi tokoh yang harus ngambil sikap. Kan menghilangkan min asli artinya menghilangkan total zina itu kan nggak bisa. Paling mengikhtiari membatasi supaya zina ini tidak ada di mana-mana dan itu diantara ikhtiari di lokalisasi. Tapi dengan konsekuensi pemerintah harus serius sekali gak di pasar kembang kok mau biduan dari cekal misalnya gitu. Tapi dengan kiai mengesahkan lokalisasi kesana bagian awal mengesahkan lokalisasi pikiran orang kan zino sisa nol. Tentu banyak masalah maksiat kita ngambil sikap bingung nih jadi kiai. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah